Ya, gitu ya. Ya. Itu. Ya. Kepada anak-anak kita pun seperti itu. Kita memberikan yang namanya fondamen kan dasar ya Kak ya. Agar supaya seorang anggota pramuka ini memiliki dasar-dasar yang memadai. Dasar semuanya Kak. Baik fisiknya, rohaninya, karakternya, keterampilannya, pengetahuannya, dan sebagainya. Itu merupakan fondamen dari kita. Oleh karenanya kita pun juga sama seperti itu, karena di dalam pengelolaan kita ini dibutuhkan adanya satu manajemen yang baik, kemudian di dalamnya ada kompetensi, ada kelembagaan. Manajemen bagaimana cara kita mengelola sebaik-baiknya, karena sungguhnya di dalam beraktivitas itu kita dituntut agar supaya semuanya tertib, agar semuanya ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sesuai dengan aturan-aturan administrasi yang memang harus ditempuh. Kalau dikembalikan ini kepada mungkin kita sesuai dengan tadi maulid Nabi kita, ini Tuhan sangat senang dengan berbagai aktivitas hambanya yang dilaksanakan secara secara tertib. Innallaha yuhibbul ladzina idza amala ahadukum ayyutinahu. Sungguh Allah menyukai hamba-hambanya yang beraktivitas, berkegiatan dengan di sini dikatakan ayyutinahu, ikonul amal. Jadi satu amal, satu kegiatan yang teratur, sehingga secara manajemen juga seperti itu. Kemudian dalam kelembagaan juga ada mulai dari gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah sampai dengan kuartir nasional. Itu harus ditata yang rapi. Kompetensi pun demikian, baik kompetensi bagi kita anggota dewasa, sering dikenal dengan angsa, gitu ya kan? Angsa itu anggota dewasa maksudnya. Baik kompetensi pada anggota dewasa maupun pada anak-anak. Apalagi kita sebagai anggota dewasa yang akan memberikan satu didikan, bimbingan, arahan, baik itu secara moral, kemudian pengetahuan anak-anak ataupun skill. Ini di dalam kegiatan kita. Nah, ini jadi ibaratnya merupakan satu roda di dalam kita melaksanakan kegiatan. Ini bisa melalui pendidikan, bisa melalui game, permainan-permainan, yang semuanya itu untuk dilakukan secara terstruktur, secara terus-menerus, dan dilaksanakan. Pendidikan ini adalah sepanjang hayat. Semuanya dikemas dalam satu pendidikan ataupun permainan. Dan ini untuk kegiatan kita, gerakan kita lebih pada menitik beratkan dilaksanakan di luar ruangan, yakni di alam terbuka. Ada unsur-unsur prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan juga ada metode kepramukaan PDKMK. Yang ini juga harus kita pahami. Dengan memahami seperti ini, diharapkan kita nanti mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sehingga kita harus bangga ketika memang kita menjadi pembina, seperti kakak kalau nyanyi ya, bangga menjadi seorang pembina, apalagi pembina pramuka. Ku membina dan menempa diri untuk menjadi pembina sejati. Disiplin, disiplin, itulah langkahku. Bisa kan? Halo. Jadi kan lagu sudah viral ya, sudah terkenal. Nah, jadi kita bangga menjadi seorang pembina. Ketika kita kemudian terekrut menjadi andalan, kita pun harus bangga bahwa kita adalah seorang andalan. Jangan kemudian kebanggaan ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tetapi harus dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Terstruktur jelas ya, melalui kelembagaan kita, baik yang di gugus depan ataupun di kuartir ranting dan seterusnya. Jadi melalui wadah-wadah kegiatan itu kita berkiprah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang memang harus. Selama ini mungkin di kuartir ranting kita ini mungkin belum ideal, Kak. Bahkan dalam hal pelaksanaan musran saja ada kuartir ranting yang sudah ideal pelaksanaannya. Setiap kurun waktu tertentu dilaksanakan. Tetapi ada yang kuartir rantingnya kadang melaksanakan, kadang tidak. Ada yang kuartir rantingnya bahkan tidak pernah. Apa ada kan yang kuartir ranting kita tidak pernah ada musran? Ada nggak, Kak? Tidak ada, kan? Tidak ada. Jadi kita harus melaksanakan. Nah, nantinya kita ini harus merombak ketika itu belum ideal, ketika itu sama sekali tidak pernah atau belum pernah menyelenggarakan, maka sehabis ini kita dituntut untuk menjadi andalan yang memang benar-benar diandalkan di masing-masing parkiran kita. Untuk itu nanti secara sekilas pun ini akan kita bawa di sini, akan kita praktekkan, akan kita simulasikan agar supaya nanti ketika kakak sudah melaksanakan simulasi di sini, nanti kakak akan bisa melaksanakan di tempat kakak masing-masing. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, maka gerakan pramuka ini di dalam mencapai 3 hal, baik ini karakter, ya, karakter yang ada pada anggota pramuka, kemudian juga kecakapannya, rasa kebangsaannya, itu semuanya mengacu pada kurikulum yang sudah ada, kurikulum yang sudah ditetapkan. Kurikulumnya apakah? Kurikulumnya ketika kita berlatih kepada anak-anak, kepada adik-adik kita di lapangan, maka di sana ada SKU, ada SKK, dan ada SPG. Masing-masing ini mestinya menjadi kurikulum buat kita, sehingga seorang pembina mestinya tidak akan merasa kesulitan ketika akan berlatih. Yang kita jumpai kadang pembina merasa bingung, ya. Jika latihan apa ya? Bingung latihan apa?
Padahal di sana sudah ada kurikulumnya, SKU misalnya. Melalui SKU ini nanti anak-anak kita akan kita bawa untuk menuju kepada tingkatan-tingkatan tertentu, ya, sesuai dengan tingkatan anak. Pada siaga misalnya, bagaimana mencapai siaga mula, bagaimana mencapai siaga bantu, bagaimana pula mencapai siaga tata. Itu seperti itu. Dan ini menjadi tugas dari pembina, sehingga ketika berpedoman kepada SKU, maka tidak akan bingung ketika melatih anak-anak kita. Di sana sudah ada SKU mula seperti apa, ada item-item nomor 1 sampai berapa. Kemudian berikutnya juga seperti itu. Bahkan ketika anak kita sudah mencapai siaga tata, ini dilengkapi. Di sana ada SKK, syarat kecakapan khusus. Ini menyangkut skill, keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak. Ini juga disampaikan. Ketika ini disampaikan, maka tidak akan ada pembina yang merasa bingung. Apalagi kemudian dibawa sampai menuju kepada Pramuka Garuda melalui beberapa syarat Pramuka Garuda yang harus ditempuh oleh anak-anak kita. Demikian juga pada penggalan pramu, rakit, terap, sampai dengan penggalan Garuda. Di Parti daerah kita ini Wada mencanangkan dalam kurun waktu tahun terakhir ini diharapkan ada 50.000 pramuka Garuda. Seperti kemarin pada pembukaan Pak Wajab sampaikan itu 50.000 pramuka Garuda. Kalau dibagi di masing-masing parti cabang, ya kira-kira mungkin 2.000-an, tidak sampai 2.000-an. Tapi di parti cabang Cilacap sendiri, kalau tidak salah sampai saat ini sudah ada sekitar 3.000-an. Ini pendukung utamanya Majinang. Majinang ini banyak sekali menghasilkan pramuka-pramuka Garuda, termasuk di kuaran-kuaran yang lain. Kemudian juga di kalangan penegak sama seperti itu. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pembina kita, sehingga melalui kurikulum ini kita yakin bahwa karakter, cakapan maupun rasa kebangsaan kita dimiliki oleh peserta didik, sehingga seorang pramuka berorganisasi siaga benar-benar bisa tampil beda dengan anak yang bukan pramuka. Penggalan, sekelas penggalan juga tampil beda karena mereka memiliki karakter, memiliki keterampilan, memiliki rasa kebangsaan yang memadai, yang sesuai dengan apa-apa yang memang sudah ditanamkan pada kurikulum. Nah, ini sekali lagi merupakan tugas bagi kita semuanya, orang dewasa di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya kakak, kalau kita sebagai orang dewasa, kemarin dalam KPKS pada itu ditanyakan oleh Kak Mung, bahkan supaya didiskusikan apa
anggota dewasa gerakan pramuka itu? Bagian-bagian anggota dewasa gerakan pramuka menurut WOSEM. WOSEM itu apakah? Ada yang ingat? Ya, Organisasi Kepanduan Dunia ya. Apa singkatannya? World Organization Sport Movement ya. Organisasi Kepanduan Dunia. Kemudian apa fungsi dan peran anggota dewasa? Pagi tadi setelah subuh, pagi saya nge-share materi ini ya. Ada yang sudah buka? Ya. Kalau ada coba, ada yang mau menyampaikan apa anggota dewasa gerakan pramuka itu? Ayo kakak, boleh perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4. Ini diantaranya ada pada ya file yang saya share tadi pagi. Bangunnya nggak sih, tapi tidak. Kak Yon itu luar biasa kakak. Setiap hari sampai pagi tadi itu selalu membangunkan teman-teman. Termasuk ya sekitar jam 2, jam 3 pagi beliau pasti membangunkan dan mendoakan. Iya. Itu beliau seperti itu setiap hari sampai hari ini. Semoga apa yang ikhtiar yang dilakukan Kak Yon ini dijawab oleh Allah dan kita semuanya terkena imbas dari doa Kak Yon setiap hari. Amin. Ayo Kak, coba monggo. Anggota dewasa Ya. itu Kakak? ya. Anggota dewasa itu usia di atas 25 tahun. Anggota dewasa itu terdiri dari 2 jenis, yaitu anggota dewasa biasa dan anggota dewasa mitra. Ya. Terus Anggota dewasa biasa yaitu pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pemusaka, instruktur, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan serta anggota majelis pembimbing. Itu untuk anggota dewasa biasa. Untuk anggota dewasa itu mitra. Yang mitra itu diantaranya ada yang disebut anggota luar biasa, anggota dewasa, ya. Anggota kehormatan. ya. Mungkin sementara itu. Ya. Oke, saya yang ingin menambahkan, jika kakak membuka apa itu ada aturan ya, tentang anggota dewasa yang pagi tadi saya share, di sana ada. Yang pertama, apa anggota dewasa gerakan pramuka? Jawabnya apa? Apa anggota dewasa? Ya. Anggota gerakan pramuka yang berusia di atas 25 tahun. Sekarang ketika di Pangkalan ada kakak yang usianya baru 21 atau 22 tahun. Tapi sudah menikah ya. Tapi sudah menikah, ya tidak apa-apa. Sehingga itu ada pengecualian ya. Kakak
pembina. Mestinya kalau peserta didik itu 7 sampai 25 tahun. Pembina itu di atas 25 tahun. Kecuali yang belum berusia 20 di atas 25 sudah menikah atau sudah melepaskan diri dari keanggotaan anggota muda, itu bisa dianggap sebagai anggota dewasa. Ya, itu ada lengkap pada jumlah angsa yang kami share. Nah ini kan. Anggota gerakan pramuka yang berusia di atas 25 tahun itu adalah anggota dewasa. Lalu menurut Dawson, keanggotaan itu ada 2 macam. Yakni anggota dewasa yang mengabdi secara sukarela dan anggota dewasa yang bekerja secara profesional untuk pramukaan. Yang anggota yang mengabdi secara sukarela, ya barangkali seperti pembina, pelatih pembina, pamong, dan sebagainya yang tadi disebutkan. Kemudian untuk anggota dewasa yang bekerja secara profesional, nah ini yang dibayar ya Kak ya. Nah ini jumlahnya tentunya lebih sedikit karena masing-masing ini adalah bekerja untuk ansih untuk pramukaan, sehingga mendapatkan satu insentif secara rutin. Dan ini anggota dewasa. Nah, anggota dewasa ini adalah yang berkewajiban seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Karena kita anggota dewasa juga seorang pramuka, ya, sama saja dengan anak didik kita yang berkecimpung di dalam gerakan pramukaan. Tentunya seperti tadi di dalam kurikulum yang kita miliki itu di dalamnya ada sesosin. Sesosin itu apa? Spiritual. Ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai emosional, ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai intelektual, dan artinya fisik. Ya. Jadi di dalam baik SKU, SKK, SPG ini di dalamnya termuat itu spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, dan fisiknya. Ketika ini dimiliki sampai dengan kita memilikinya, maka kita sudah memiliki fondasi yang kuat. Di dalamnya juga termuat ada kiasan dasar. Kiasan dasar, ada prinsip dasar pramukaan dan metode pramukaan yang kita juga di dalamnya mengadopsi sistem Hamong. Kiasan dasar dimulai dari ketika sejarah perjuangan bangsa kita tahun 1908 itu sudah muncul, maka itu dianalogkan dengan mensiagakan masyarakat, sehingga di tingkatan pramuka kita ada siaga, berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian dilalui oleh Sumpah Pemuda 28 Oktober, upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan. Maka itu
Analogikan kalau di dalam gerakan kita ada penggalang. Setelah siaga kemudian penggalang. Penggalang kekuatan sampai dengan bisa mencapai kemerdekaan, menegakkan negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 45 merdeka, tegaklah negara kita. Sehingga itu juga menjadi tingkatan pramuka kita penegak. Dan setelah itu maka ya pramuka mandiri untuk mengisi kemerdekaan. Sehingga ada Pandega. Ini kiasan dasar yang memang ada pada kepramukaan dan itu dipakai sampai dengan sekarang. Kita mengenal ada siaga, penggalang, penegak, Pandega sampai dengan kita menjadi pembina. Itu tingkatan-tingkatan pramuka yang menggunakan nama-namanya menggunakan kiasan dasar. Biasanya untuk mengingat anak-anak kita diajak untuk bernyanyi. Satu kali menjadi siaga, dua kali menjadi penggalang, tiga kali penegak Pandega, empat kali pembina Indonesia. Terus itu dari kiasan dasar yang diterapkan melalui gerakan pramuka ini. Kemudian juga ada sistem among di dalamnya, bahwa dalam kegiatan pramuka baik penerapan pendidikan, keterampilan maupun hal-hal yang lain, maka sistem among diterapkan. Ingarso Sumburodo, bahwa seorang pembina itu harus menjadi teladan bagi orang lain, terlebih bagi anak didiknya. Kita juga seperti itu, sudah menjadi andalan. Hendaknya kita menjadi contoh, kita menjadi andalan yang memang bisa diandalkan, yang bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang andalan. Seorang sekretaris andalan bagian organisasi dan hukum juga harus berupaya untuk membekali diri agar supaya mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai andalan. Itu muaranya adalah kita berharap bahwa anak-anak ini memiliki karakter, memiliki skill dan rasa nasionalisme, sehingga kalau harapan Golden Power itu ketika ini semuanya dimiliki, maka hidupnya penuh dengan happiness. Artinya apa? Selalu merasa senang, gembira pada saat apapun, ya, bahagia gitu. Artinya selalu mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Kemudian dalam hidupnya dia selalu merasa sehat, karena baik fisik maupun rohaninya selalu digembleng di dalam kegiatan pramuka. Maka healthy, kesehatan diri itu ada pada seorang pramuka, baik sehat jasmani maupun sehat rohaninya. Dirinya
handicraft artinya memiliki keterampilan hidup. Seorang anggota pramuka mampu untuk mengolah bahan-bahan baku yang ada di lingkungan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Maka dalam hasta karya ini juga menjadi sesuatu yang masuk dalam kurikulum kita, baik di SKU maupun di SKK, khususnya pada syarat kecakapan khusus. Di dalamnya banyak ini tentang handicraft yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Kemudian juga hidupnya helpful, suka menolong orang lain. Jadi hidup ini tidak egois. Oleh karenanya kemarin di awal juga dilandaskan oleh Kak Bianti bahwa kita sudah dibentuk kelompok. Masing-masing kelompok ini nanti juga diharapkan tidak egois, tetapi harus saling membantu. Di dalamnya secara intern kelompok juga memiliki anggota-anggota yang antara anggota satu dan yang lain tidak hanya cukup saling mengenal, saling dekat, tetapi juga saling membantu di dalam menyelesaikan berbagai hal, utamanya adalah dalam masalah-masalah di KPKR yang kita hadapi ini. Nanti apa saja yang akan dilaksanakan, apa saja yang akan disimulasikan, hal-hal yang diperlukan, yang dibutuhkan, dipersiapkan secara bersama-sama. Tidak kemudian masing-masing bismen, anak ketua RI, anak sekretaris RI dan sebagainya, tapi semuanya saling menolong. Nah, ini jadi keempat rasa ini, senang, sehat, memiliki keterampilan dan suka menolong. Oleh karenanya kata Golden Powell, hidup bahagia ketika mati juga bahagia. Hidupnya bahagia karena memiliki empat hal tadi. Matinya juga bahagia karena memang memiliki karakter yang baik, memiliki sesosif. Yang pertama S-nya itu spiritual. Nilai-nilai spiritual dimiliki oleh seorang anggota pramuka, dimiliki oleh kita seorang pembina andalan yang memadai tentunya. Jangan sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak patuh kepada agama misalnya, ya. Sekalipun faktanya banyak kita jumpai, tetapi kita tentunya tidak akan seperti itu. Sebagai seorang pembina, sebagai seorang andalan, tentunya nilai-nilai spiritual ini harus kita taati, harus kita penuhi, harus kita miliki di dalam diri kita. Sehingga apapun agama dan kepercayaan kita sebagai orang-orang yang patuh dan taat di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang Maha Esa. Nah itu sehingga pada akhirnya tekram dimiliki dan scouting skill juga dimiliki. Itu menaungi lembaga, ya. Semua itu baik gugus depan ataupun kuartir. Karena tanpa gugus depan ya kita tidak bisa membina secara baik, secara rutin terus menerus. Tetapi harus melalui pangkalan gugus depan, baik pangkalan gugus depan putra maupun putri. Nah, gugus depan ini juga terkoordinir dalam satu kuartir. Dalam pelaksanaannya tentunya ada aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus dipenuhi, baik di undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian ada peraturan pelaksanaan, buklat, juknis dan sebagainya. Ini yang harus ditaati, sehingga semuanya harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Itu
Selanjutnya adalah prinsip dasar yang harus kita pahami. Ada 4 hal ya, 4 hal yang terkandung dalam prinsip dasar kepramukaan, dan ada 8 item pada metode kepramukaan yang kita terapkan, dan ini harus kita ketahui, harus kita miliki. Pada prinsip dasar kepramukaan yang pertama, bahwasanya iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini harus menjadi prinsip dasar kita, bahwa seorang anggota pramuka harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila, tentunya sila pertama, dan di dalam aturan agama kita ada banyak mengatur itu. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa seorang anggota pramuka itu peduli terhadap bangsa dan tanah air. Kemudian peduli kepada sesama hidup dan alam seisinya. Oleh karena kalau semuanya sudah memiliki prinsip dasar seperti kepramukaan, tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti beberapa dasawarsa terakhir, kita sudah kehilangan wilayah, adanya sengketa sebidang kita, adanya pulau-pulau yang diaku oleh negara lain, bahkan adanya kebudayaan yang diaku oleh negara lain. Iya, batik atau yang lain-lain itu seperti itu. Tidak akan terjadi adanya kerusakan hutan, kebakaran hutan dan sebagainya, karena mestinya kita memiliki kepedulian terhadap alam dan seisinya. Termasuk prinsip dasar yang berikutnya, bahwa seorang anggota pramuka harus peduli terhadap dirinya sendiri, diri pribadinya. Harus peduli bahwa kita harus memiliki karakter yang memadai, harus memiliki pengetahuan yang memadai, skill untuk lain skill kita yang memadai dan sebagainya, agar supaya anggota pramuka itu tidak kosong, pengetahuannya nol, keterampilannya nol, karakternya juga bukan angka pun karima. Nah, ini sangat tidak diharapkan, dan ini menjadi prinsip dasar bagi kita. Kemudian yang keempat, prinsip dasar ini adalah taat kepada kode kehormatan. Kode kehormatan kita ini ada 2, Kak. Apakah? Satya dan Dharma. Satya dan Dharma pramuka itu menjadi prinsip dasar bagi kita. Itu. Kemudian metode yang diterapkan pada pelaksanaan pendidikan pramuka ini, yang pertama pengamalan pada kode kehormatan pramuka. Jadi kode kehormatan yang ada diamalkan. Kalau itu jasa dharma, dharmanya penggalang, penegak sama kita. Kalau di siaga bukan jasa dharma tetapi di dharma. Nah, ini untuk diamalkan, diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Itu sehingga kita tidak akan menjumpai tingkah laku yang aneh. Yang paling ringan, paling kecil, misalnya anak kita habis latihan pramuka pulang, kemudian di tengah jalan karena pengen pipis di pinggir jalan, nangis seperti bubar seperti apa. Ini tidak mencerminkan ini pengamalan kode kehormatan. Satu contoh yang kecil seperti itu. Kemudian mungkin tangannya suka
gratil, bikin pohon, peduli apa. Secara tidak sadar ada seperti itu. Nah itu agar diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan. Itu juga menjadi metode, sehingga sering kita mengajak anak kita kedua untuk belajar tetapi sambil melakukan. Kemudian kegiatan berkelompok, bersama dan berkompetisi. Ini kegiatan kita. Di siaga kita ajari anak-anak kita bersama-sama dengan barung, dengan kelompoknya. Ya, barung antara 6 sampai 8. Walaupun masih banyak yang menerapkan satu barung ya 10 gitu ya, tapi aturannya adalah 6 sampai 8. Di Penggalan juga begitu. Nah ini mereka belajar berkelompok, bahkan hidup bersama dalam satu kelompok, kebersamaan. Kemudian berkompetisi antar kelompok, antar barung misalnya, antar regu, antar sanggar. Ini menjadi metode dalam kegiatan kita. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Nah ini yang kadang-kadang kalau di Penggalang dan seterusnya, ini ada kegiatan-kegiatan yang agak berat. Kemarin belum lama, beberapa hari yang lalu kita baru mendengar ada kegiatan kepanduan di Ciamis, ya, di salah satu MTS Harapan Baru kalau tidak salah. Itu setiap hari Jumat ada kegiatan kepanduan. Ya, kegiatannya kegiatan kepanduan. Orang mengatakan kegiatan pramuka, walaupun di sana tidak menggunakan pakaian pramuka. Ya. Tapi yang disorot ya kegiatan pramuka. Dengan tidak memperhitungkan resiko. Dan ini merupakan peringatan bagi kita, ya, pengalaman bagi kita. Belum lama terjadi di Jogja, ya, juga pernah terjadi. Nah, ini kembali lagi terjadi. Itu ada istilah ropiah apa itu? Ropiah itu pembinaannya apa istilahnya itu saya pernah. Yang itu artinya latihan kepanduan. Menyusur sungai, mungkin awalnya mungkin sudah hati-hati karena kronologinya mereka menyeberang dengan memegang bahu temannya di depannya, gitu. Tapi kemudian ada yang lepas kemudian terbawa. Nah kemudian pada belakangnya pada ikut lepas. Waktu satu anak yang hanyut, tapi 10 bisa selamat, kemudian yang 11 yang tidak selamat. Ini kegiatannya sebenarnya menantang, menarik juga, tetapi resikonya tidak sehingga dalam hal ini menjadi akhirnya menjadi beban. Ya beruntung klarifikasi dari WhatsApp Ciamis sudah, konon itu bukan kegiatan pramuka, tapi itu menjadi pengalaman bagi kita ketika kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Harusnya ada perhitungan, ada resiko yang harus diberi. Ini yang kalau di kita taklon ini yang piawai dalam manajemen resiko dan keadaan apapun, memang harus ada perhitungan
resiko dimanapun pasti ada, ya. Apalagi di tempat terbuka, bahkan di dalam ruangan pun tetap ada resiko yang harus diperhitungkan. Itu kemudian ada metode kegiatan di alam terbuka. Nah, ini tadi di depan saya sampaikan bahwa kita cenderung lebih, ya, mengutamakan bahwa kegiatan-kegiatan kita dilaksanakan di alam terbuka. Sembari kita bertadabbur alam, kita lihat besaran kaagungan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Disitulah kita juga menanamkan nilai-nilai rasa cinta alam kepada anak-anak kita, sehingga pada akhirnya prinsip dasarnya bahwa mereka harus peduli terhadap alam semesta ini tercapai. Kemudian selanjutnya karena kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Ini juga menjadi metode di dalam kegiatan kita. Kehadiran orang dewasa, artinya sekalipun ini penegak ataupun pandega, tetap harus ada orang dewasanya. Karena mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang mereka itu karena semangatnya, dalam bahasa Jawa itu kurang pandiko, kan gitu. Jadi maunya oke, minatnya oke, tapi kadang-kadang kurang pandiko. Ada hal yang kemudian tidak pas. Sering terjadi, kadang-kadang ini dilihat oleh masyarakat, sehingga kadang-kadang ada orang tua yang sampai dengan tidak suka. Pramukaan, ngalor boncengan, ngapa? Ya. Sampai dengan hal seperti itu misalnya. Ya. Ini harus ada pengawasan dari orang dewasa. Sehingga kalau mereka kita berikan tugas, survei, apa dan sebagainya, ini akan sebaiknya ada tetap satuan terpisah. Putra yang dengan putra, putri. Itu karena mereka memang sudah masanya, kadang-kadang ya senang pada boncengan anak waktu. Misalnya ini yang menjadikan orang tua menjadi risih melihat hal-hal yang seperti itu. Sehingga kehadiran orang dewasa tetap harus menjadi penting, menjadi harus di dalam kegiatan bersama. Dan metode yang berikutnya adanya penghargaan berupa tanda cakapan. Jadi penghargaan di dalam kegiatan-kegiatan ini diberikan mereka yang sudah dari penggalan ramu selesai ke rakit selesai ke terang, mereka kita berikan penghargaan, diberikan tanda kecakapan umum, diberikan mangga 1, mangga 2, mangga 3. Kemudian di dalam keterampilannya pun demikian, dalam pencapaian SKK, syarat-syarat cakapan khusus itu mereka kita berikan kebebasan. Telah diberikan ini SKK macam-macam. Ini ada bidang rohnya, ada bidang pembangunan, ada 5 bidang. Setidaknya itu mereka memilih yang mana. Kemudian setelah mereka menguasai, kita uji, maka kemudian kita berikan penghargaan. Berarti dalam upacara pembukaan dilanjutkan dengan pelantikan, mungkin disaksikan oleh teman-temannya. Bahkan untuk kenaikan tingkat ini bisa
mengundang orang tua, disaksikan juga oleh orang tua. Nah di situ kita berikan penghargaan. Sampai dengan kita juga begitu, ketika kita sudah membina, ya, sudah 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan seterusnya, kemudian kita diberikan penghargaan pancawasa. Ya. Hanya karena memang teknisnya yang harus diurus, maka masing-masing harus mengajukan tanda penghargaan. Ini pada metode yang memang diharapkan dilaksanakan di gerakan pernikahan. Kemudian berikutnya adanya satuan terpisah. Jelas ini satuan terpisah ini menjadi penting, walaupun ini sering kita abaikan. Pada saat-saat normal kita sering menyelenggarakan perkemahan misalnya. Kemudian dalam satu perkemahan dibuat satu aturan, kesepakatan, bahkan ada jam malam misalnya. Jam malam berlaku dari pukul 22 sampai pukul 4 pagi misalnya. Pada saat itu diberlakukan, justru kadang terlihat kakak pembina putra berada di tenda putri, masih di tenda putri ya, ataupun sebaliknya. Nah itu justru sebenarnya aturannya sudah baik, tetapi kita yang melanggarnya. Panitia sudah melalui pengeras suara dalam malam sudah berlaku mulai saat ini pukul 22 sampai misalnya. Tapi masih pada enak-enak kopi. Kadang-kadang yang paling enak itu ya kalau pembina putra di pembina putri, sebab sudah warna kopi sampai larut. Nah ini sesungguhnya tidak baik. Memang harus ada satuan terpisah, termasuk dalam penanganan keseharian. Juga satuan terpisah mutlak ada, dikecualikan pada siaga. Kalau siaga dalam hal satuan terpisah, pembinanya boleh ya. Pembina putri boleh membina anak-anak putra. Tapi sesungguhnya yang tidak boleh membina siaga putri. Itu pengecualiannya di situ. Tapi untuk penggalang negara hukumnya ya wajib. Ya, kalau satuan putri ya dipimpin, dibina, diasuh oleh putri, putra juga oleh pembina putra. Nah, ini yang harus dipahami. Kadang-kadang karena kita tidak memahami adanya prinsip dasar maupun metode pramuka ini, sehingga kadang-kadang nama pramuka itu menjadi kurang bagus. Ketidakbagusan ini karena tidak adanya pemahaman. Mungkin ya karena belum pahamnya, karena belum KMD, karena belum KML, karena belum pernah mengikuti kursus orientasi kepramukaan dan sebagainya. Akan tetapi ini sebenarnya menjadi satu aturan ya, yang memang harus ditegakkan oleh kita semua. Itu Kakak. Selanjutnya terkait di dalam tugas-tugas kita andalan itu semuanya ini ya masuk ke kita. Taat pada kode kehormatan misalnya ya. Ini kita sebagai andalan harus bagaimana? Tugas-tugas kita pun harus bagaimana? Dan seterusnya. Yang itu semuanya ada aturan-aturan mainnya. Oleh karenanya Kakak untuk bisa memahami hal-hal yang memang harus menjadi pegangan bagi kakak-kakak semuanya sebagai andalan, terlebih lagi sebagai sekretaris ataupun ini yang saya sebut tadi ya, spiritual, dan keluarga, fisik.
Ini sistem amongnya, sistem among yang kemudian membuat kita memiliki berbagai rasa tadi, sehingga insya Allah dengan sistem among ini kebersamaan akan selalu ada pada kita. Jadi ingat Rasulullah, ya. Kemudian ada inmajo, namun kasih kita harus pandai-pandai menumbuhkan potensi yang ada pada anak-anak kita, termasuk kita sendiri. Kita punya potensi, harus kita gali, harus kita tumbuhkan. Kemudian sampai dengan Tuturi Handayani, ini adalah sistem among yang dicetuskan oleh siapa kan? Ya, oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ini menjadi satu hal yang memang bagus sekali untuk dilaksanakan, untuk diterapkan dalam kondisi apapun kita. Artinya di situasi keluarga, di masyarakat, di organisasi. Oleh karenanya ini juga diadopsi oleh Pramuka menjadi sistem among yang harus diterapkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan kepramukaan, terutama adalah dalam hal mendidik dan melatih anak-anak ataupun adik-adik kita. Sangat diharapkan mereka punya rasa senangnya, kemudian sehat, kemudian punya keterampilan dan suka menolong pada orang lain. Nah itu kakak, itu semuanya akan tertib, akan teratur ketika kemudian kita rapih di dalam melaksanakan organisasi kita. Kerapian ketertiban ini dimulai dari kita yang berada di pangkalan yang paling bawah, di gugus depan. Di gugus depan ini kita tentunya kita kelola hidup kita dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan administrasi yang ada. Jadi di gugus depan itu kalau yang tertib mestinya ada musyawarah gugus depan. Setiap berapa tahun kan? Setiap 2 tahun, 2 tahun sekali ada musyawarah gugus depan. Dalam musyawarah gugus depan itu nanti menghasilkan diantaranya itu menentukan pakutnya, pembinanya, kemudian program-program kegiatan yang akan ditempuh dalam kurun waktu 1 ataupun 2 tahun yang akan datang. Tuh. Kemudian gugus depan ini ya baik di siaga, penggalang, penegak maupun banding. Pesertanya siapa? Pesertanya ya mabik apa? Kalau di sekolah ya katakanlah kepala sekolah selaku Mabikus, kemudian budeknya, pembina-pembinanya dan semuanya. Ya, itu untuk ada ya rapat begitulah. Istilahnya kalau dalam pramukaan itu musyawarah gugus depan, rapat gugus depan. Mungkin di dalamnya ada among saka, ada budek yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Kalau di kita mungkin kebanyakan budeknya budek tidak lengkap. Kalau di SD ada siaga, ada penggalang, walaupun tidak banyak. Kalau di SMP mungkin mayoritas budeknya budek penggalang, karena di SMP tidak memiliki siaga dan mungkin juga belum memiliki penegak. Kemudian di SMA juga begitu. Tapi ada gugus depan yang lengkap. Misalnya yayasan yang mendirikan TK, SD, SMP, SMA, di situ bisa memiliki gugus depan yang lengkap karena memiliki siaga, memiliki penggalang, dan memiliki penegak. Ya, kemudian
depan, maka ada di atasnya adalah musyawarah ranting musran. Yang musran ini juga harus dilaksanakan secara tertib dan teratur. Kurun waktunya setiap 3 tahun sekali. Ya. Di sana pesertanya ada mabiran, ya. Kemudian ada kuaran, para andalan dan sebagainya. Yang nanti ini juga akan kita praktekkan. Kita akan praktek musran, mulai dari ada kepanitiaan, kemudian dan seterusnya. Nanti kita praktekkan bersama Pak Yor. Itu dilaksanakan setiap 3 tahun. Di sana ada unsur PKS sudah, kalau di Bogos tidak ada, ya belum ada. Tapi di sana sudah ada. Bahkan Mabinya, Mabibus, Mabisaka juga mungkin kalau ada satuan komunitas yang berada di wilayah Parang boleh saja ini diberikan. Itu musran. Kemudian kalau semuanya sudah melaksanakan musran dengan baik, ini nanti akan rantingnya akan baik, akan jalan. Karena di dalam musran itu nanti akan ada ketentuan-ketentuan, akan ada program-program, ya, baik program 3 tahunan, di breakdown lagi program tahunan, breakdown lagi program semester dan seterusnya bulanan. Ini ketika ini jalan nanti warnanya akan semakin menjadi warna yang ideal. Dan ketika warna ideal ini sudah atau melengkapi administrasi yang memang disyaratkan ada sesuai dengan aturan-aturannya, maka data-datanya ada, kegiatan administrasinya berjalan. Karena kegiatan administrasi ini mendatakan dan menyusun segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu pada musran. Kemudian berikutnya adalah musdab. Berbeda dengan mugus musran, maka musdab ini kurun waktunya adalah berapa tahun? 5 tahun. Jadi musdab, musda dan munas sama, ya. Semuanya dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Itu. Kemudian pesertanya ada Mabi, ada Mabisa, ada Baca, PKC, kemudian Parandalan dan seterusnya. Kemudian di atasnya lagi ada Musda juga 5 tahun sampai dengan Munas juga 5 tahun. Itu karena yang hormati, sehingga sekali lagi kita harus memiliki fondasi yang kuat di dalam gerakan pramuka ini agar supaya kita mampu menjalankan roda gerakan pramuka ini dengan baik. Nah, salah satu caranya memang kita dipacu. Ibarat kendaraan ini, sekarang ini warga sedang memberikan oli barangkali, ya, diberikan olinya agar supaya roda ini bisa bergerak dengan baik. Rodanya pada memutar partir cabang, kemudian partir cabang juga memutarkan partir ranting yang ada. Sekarang kita sedang dipacu agar supaya kita mampu memutarkan diri kita, yang imbasnya nanti sampai dengan gugus di sekolah kita masing-masing. Insya Allah dengan seperti itu maka kakak nanti akan menjadi andalan
yang bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Dan ketika andalannya baik, maka kuantitasnya juga baik, insya Allah seperti itu. Baiknya kuantit ini juga dominan sekali perannya sekretaris. Peran sekretaris dan andalan di bidang orgunnya, ketika ini gerak, insya Allah nanti yang lain bisa bergerak. Bahkan di beberapa tempat boleh dikatakan keuangan ini berjalan karena sekretarisnya bagus. Tapi sepiawai apapun ketua, ketika memang sekretariatnya tidak jalan, maka partai itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah itu Kakak, oleh karenanya kali ini kita sedang dipacu, sekarang ini kita sedang diberikan oli, diingatkan kembali agar supaya kita mampu menjalankan roda kuartir ranting di tempat kita masing-masing. Oleh karenanya hal-hal yang sudah di-share dan nanti insya Allah akan kita share beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris ataupun yang dimiliki oleh kesekretariatan, nanti akan kita berikan semuanya pada itu Kakak yang dapat saya sampaikan terkait dengan fundamental kegiatan pramuka. Kemudian saya mengingatkan bahwa kegiatan kepramukaan ini sesuai undang-undang pramuka adalah merupakan ekskul wajib, begitu ya kan ya? Ekstrakurikuler wajib, baik di SD, SMP, SMA. Oleh karenanya ekskul wajib ini memang harus dilaksanakan. Pelaksanaannya bisa dengan sistem blok, bisa dengan aktualisasi, ataupun dengan cara reguler yang ketiga. Jadi tiga macam pelaksanaan ini bisa ditempuh semuanya. Biasanya untuk sistem blok ini dilaksanakan kapankah? Ya di awal, pada saat mengenal lingkungan sekolah. Kalau di sekolah kita ya baik SD SMP ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di SMP dilaksanakan, di SD, di SMA juga dilaksanakan. Kalau bagi yang bisa menyelenggarakan perkemahan, di akhir MPLS ada perkemahan. Nah, ini pada sistem blok. Kemudian kalau reguler ini dilaksanakan secara teratur, misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu atau hari yang lain. Dan ini dilaksanakan oleh seksi pramuka. Gitu. Kemudian yang aktualisasi, yang ini yang nampaknya belum jalan. Karena aktualisasi itu pendidikan kepramukaan ini include di dalam pembelajaran, di dalam penyampaian ya mata pelajaran di kurikulum yang berjalan. Jadi di dalamnya seorang guru, misalnya kalau guru SD ya guru kelas, kalau di SMP SMA ya guru mata pelajaran. Nah ini di dalam pemberian materi ini selalu dikaitkan dengan materi-materi kepramukaan. Sehingga seorang guru misalnya guru mapel IPA, di sana juga memiliki nilai kepramukaan anak. Nilai mata pelajaran sudah jelas, tapi juga memiliki nilai kepramukaan. Gitu. Sehingga pada akhir semester, pada saat rapot ini harus dibagi, guru mapel ini menyetorkan rekap rekap nilai kepramukaan kepada wali kelas. Itu yang muncul di rapot, kemudian nilai kepramukaan seperti itu. Kalau di reguler biasanya di rapot itu juga adanya di di eskul ya. Kadang-kadang di situ
Nah itu jadi 3 hal yang harus dilaksanakan. Jadi untuk bisa dicermati, dikaji ulang agar supaya kita mampu. Baik, itu kan yang saya ingatkan. Kemudian sesuai kemarin disampaikan, mungkin ada kakak yang sudah siap dengan ice breaking. Monggo kak. Ya. Ice breakingnya kelompok berapa? Kemarin yang terlambat apa ya? Karena siapin ya. Yang terlambat siapa ini? Ya. Ayo. Waktu kita tinggal 10 menit sebenarnya. Jadwalnya sampai 9. Oke, selamat pagi kakak. Luar biasa, ngantuk ya. Oke kakak, mohon izin tadi terlambat. Dan berikutnya karena tugas yang telat katanya ice breaking, coba akan saya bagikan. Oke kakak, saya minta dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. Ya kenapa berdiri? Oh udah itu ada. Iya. Dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. Oke, berarti ini konsentrasi, mau ngantuk. Ya kan? 1, 2, 3 berdiri. Jadi itu mingguis, ya. Oke, yang berdiri kamu berdiri. Aduh, nomor 10. Oke kakak, pernah dengar lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 1. Pernah kan? Pernah ya kan? Bisa kan? Betul ya kan? 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 1 2, 3, 4, 5, 1. Bisa nggak ya? Oke, sekarang tangannya ke atas kan? Gini kan? Iya, tangan kan ini bebas. Bebas kan? Kalau satu dari ini kan? Kelingking. 1, 2. Iya, 2, 3, 4, 5. Oke, itu saya ya, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tapi enggak, tapi enggak. Apa tinggi ya Mas? Ya, iya. Disekul yang ya. Ya pelan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 1 2, 3, 4, 5, 1. Ayo salah kan? Ya, ulangi lagi pelan-pelan. Ayo baca cepat ya kan? 3, 2 kan? Nah, iya 2. 1 gini, 2 gini kan? Iya, 3, 4. Orang ini gampang nih. Tiga gini, ayo. Ya, 4-nya 4. Gampang kan kayak ini biasa. Biasa kayak gini ya. Jadi kan 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1 5, 4, 3, 1 2, 3, 4, 5, 1. Tangan kita semuanya. Oke, silakan duduk kakak. Itu filosofinya biasanya kita melakukan 1 gini, 2 gini, ini biasa lah ya. Jadi melakukan sesuatu hal yang memang kadang-kadang di luar kebiasaan itu butuh penyesuaian. Terima kasih kakak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.